Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia kembali menyelenggarakan seminar online nasional dan kali ini tema yang diangkat adalah kebangkitan ekonomi kreatif pasca pandemi COVID-19 melalui pengembangan pariwisata dan budaya Nusantara. Seminar yang ditayangkan langsung oleh Eljon TV ini digagas oleh Wakil Ketua Umum PSMTI Departemen Usaha dan Industri Kreatif Insinyur Didi Rohimat MM berkolaborasi dengan Departemen Pariwisata beserta Departemen Seni dan Budaya. Seminar ini dimoderatori oleh Rektor Universitas Tarumanagara, Profesor Dr. Insinyur Agustinus Purnawirawan. Untuk host yang memandu seminar ini adalah Bagas Soripada dan Tisha Laura Dewi. Seminar dibuka oleh Ketua Umum PSMTI David Hermanjaya. Dalam sambutannya, Ketua Umum mengapresiasi gagasan Departemen Usaha dan Industri Kreatif yang tidak pernah putus dalam menyelenggarakan kegiatan yang bermanfaat bagi anggota PSMTI maupun masyarakat umum. Pada kesempatan ini, David juga mengajak anggota PSMTI untuk tidak berhenti dalam berkarya meski pandemi masih terjadi. Mari kita bangkit, jangan hanya menunggu dan menunggu. Pandemik ini berakhir karena kita tidak tahu kapan pandemik ini akan selesai. Tahap 3, mungkin ada 4, mungkin ada 5. Semoga seminar nasional yang luar biasa dengan kebangkitan ekonomi kreatif pasca pandemi COVID-19 melalui pengembangan pariwisata dan budaya yang diadakan oleh Departemen Usaha dan Industri Kreatif bersinergi dengan Departemen Seni Budaya dan Departemen Pariwisata. Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Pusat dapat memotivasi dan menginspirasi kita di dalam meningkatkan produktivitas guna pemulihan dan membangun perekonomian di Indonesia. User wilayah, tercuai hafang pak, jiusi, zhongzhao wilayah. Cara yang terbaik untuk meramal masa depan adalah menciptakan masa depan. Mari kita ciptakan masa depan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita semua untuk tegak berdiri menghadapi pandemi ini. Wakil Ketua Umum PSMTI Departemen Usaha dan Industri Kreatif Insinyur Didi Rohimat mengatakan seminar online ini merupakan rangkaian terakhir kepengurusan PSMTI Pusat khususnya Departemen Usaha dan Industri Ekonomi Kreatif periode 2017-2021 berkolaborasi dengan Departemen Pariwisata dan Departemen Seni dan Budaya. Kegiatan ini merupakan rangkaian terakhir kepengurusan PSMTI Pusat khususnya Departemen Usaha dan Industri Ekonomi Kreatif periode 2017-2021, berkolaborasi dengan Departemen Pariwisata dan Departemen Seni dan Budaya. Kami berharap melalui seminar dan diskusi pada hari ini, kita dapat memperoleh berbagai informasi, wawasan, dan solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi dan melihat peluang yang ada, sekaligus berperan aktif untuk mewujudkan kesejahteraan nasional yang berkeadilan dan berbudaya bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PSMTI Departemen Pariwisata, Dr. Martinus Joni Sugiarto MM, mengajak anggota PSMTI untuk berwisata di Indonesia saja. Tahun ini menjadi era kebangkitan pariwisata, karena diproyeksikan kunjungan wisatawan Nusantara untuk berwisata di dalam negeri akan terus meningkat dan kondisi tersebut dapat membantu UKM tanah air. Dalam beberapa tahun ini, tepatnya 2 tahun, kita sudah dikekang oleh pandemik. Dan selama Januari, saya sudah menulis beberapa artikel tentang kemungkinan kebangkitan pariwisata di 2022. Karena sudah banyak sekali negara-negara merubah status dari pandemi ke endemik. Maka bagi mereka yang terdampak hanya dianggap sebagai flu biasa. Maka saya sangat yakin Indonesia akan mengikuti untuk merubah kondisi Indonesia juga menjadi endemik. Begitu kondisi demikian terjadi, kunjungan keluarga. Kita mengetahui begitu banyak keluarga muda
yang sudah mendapat melahirkan anak, tapi opa omanya tidak sempat datang berkunjung melihat cucu kesayangannya. Kunjungan keluarga yang demikian banyak akan terjadi, dan banyak lagi hal-hal lain yang sudah kangen sama orang tua, melihat orang tuanya di daerah, yang datang tidak berani, pergi pun tidak, selama 2 tahun terkekang. Ini akan banyak menimbulkan perjalanan keluarga, perjalanan bisnis, perjalanan pariwisata. Ini akan terjadi. Dalam seminar ini, Departemen Usaha dan Industri Kreatif SMT mengundang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Korea, Gandhi Sulistianto Suherman, untuk menjadi keynote speaker. Dalam materinya, Gandhi mendorong anggota PSMT yang notabene para pengusaha untuk memperluas bisnisnya ke Korea Selatan. Gandhi menegaskan pihaknya siap membantu dan memfasilitasi pelaku usaha di Indonesia yang ingin memasarkan produknya ke Korea Selatan. Menurut Gandhi, Korea Selatan adalah pasar yang menguntungkan bagi pelaku usaha tanah air dan sudah banyak diaspora Indonesia yang sukses di negeri ginseng tersebut. Saya ingin sampaikan penghargaan sekali lagi kepada penyelenggara, Bapak Dedi Rohimat, atas juga partisipasinya di dalam memajukan juga ekonomi kreatif Indonesia dan mencoba untuk memasuki pasar Korea. Kami mengundang kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, yang kami tahu sebagian besar juga adalah para pengusaha, untuk bisa masuk ke pasar Korea, yang pasarnya juga lumayan unik, karena budayanya tidak jauh berbeda dengan budaya di Indonesia. Di sini marketnya cukup luas, penduduknya ada 51 juta orang, dan tingkat ekonominya sudah masuk ke tingkat ekonomi yang tinggi, ya, sudah menengah ke atas, sehingga merupakan pasar yang baik sekali, yang terbuka dan bisa dimasuki oleh pengusaha-pengusaha Indonesia. Sudah banyak diaspora Indonesia yang berhasil di Korea ini, dan saya mengundang untuk para pengusaha yang lain yang berminat, kami persilahkan. Pembicara yang tampil dalam seminar ini diantaranya adalah Penasihat Khusus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jona Widakdo Putri. Kepada peserta seminar, Jona mengatakan pemerintah mendorong usaha mikro kecil menengah dan industri kecil menengah untuk memperbesar tingkat komponen dalam negeri. Hal ini penting agar produk UKM dan IKM dapat masuk ke e-katalog yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Tim Eljan Media melaporkan.